Pantun Rohani. Pantun Rohani untuk hari ini, Jumat 3 Desember 2021. dengan Ia di Surabaya. Bersama saya Aleta dari Salatiga. Sama Nenek di Salatiga. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini tanggal 3 Desember 2021 gereja merayakan pesta Santo Fransiskus Xaverius, imam dan pelindung karya misi. Bacaan hari ini diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai dengan 20 yang mengisahkan Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Bermacam-macam bentuk karunia. Bentuknya memang tak harus muluk-muluk. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil pada segala makhluk. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Keluar asap bukan karena keramat. Hal biasa saat lakukan praktikum. Yang percaya dibaptis akan selamat, dan yang tidak percaya akan dihukum. Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ada gagasan yang meresahkan warga berkaitan dengan sistem genap ganjil. Sesudah Yesus terangkat ke surga, para murid pergi memberitakan Injil. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, perutusan agung Tuhan Yesus itu dilaksanakan oleh para murid yang dibuktikan dengan Santo Fransiskus Xaverius yang berlayar sampai ke Asia, bahkan sampai ke Indonesia di Maluku, ke Jepang, dan ke Cina. Hidupnya diabdikan untuk mewartakan Injil, dan tanda-tanda ajaib memang menyertai dia. Dan sampai saat ini masih banyak orang yang memberikan diri, memberikan hidupnya khusus untuk hanya mewartakan Injil melalui teladan hidup, melalui pewartaan, melalui karya-karya nyata, karya sosial, karya pendidikan, karya kesehatan. Dan itulah tanda-tanda dari Tuhan untuk zaman ini. Karya kesehatan, menyembuhkan orang-orang yang sakit, karya pendidikan, mendidik orang-orang sehingga bisa mandiri, karya sosial, membuat orang-orang yang tersingkir atau memperjuangkan orang-orang yang tersingkir agar mendapatkan kesempatan untuk hidup secara layak. Itulah karya kasih yang diwartakan oleh Yesus, karya kasih, kesaksian Injil yang diwariskan oleh Yesus, diwariskan oleh para rasul, dan sekarang diwarisi
oleh gereja di zaman ini. Kita pun dipanggil untuk ambil bagian di dalam karya misi gereja dengan hidup kita, dengan perbuatan-perbuatan kita, dengan kata-kata kita, dengan semua rahmat dan anugerah yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Kita gunakan itu untuk memberi kesaksian tentang kasih Allah kepada manusia, kepada dunia yang sudah kita alami sendiri, dan kita bagikan kepada sesama supaya semakin banyak orang mengalami kasih Allah itu dan mengimani Allah. Amin. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Semangat pagi. Selamat berjumat pertama dalam bulan sambil bertekun dalam ikut mewartakan Injil. Salam seroja, terima kasih, berkah dalam. Terima kasih, berkah dalam.